Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum dibaca kitab Hidayatus Salikin, sama-sama kita semua yang berhadir, kita membaca istighfar dan kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar dan dengan berkah syahadah yang dibaca, mudahan Allah Ta'ala mengampuni keseluruhan dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat. Dan dengan berkat kita hadir di dalam majelis ilmu, mudah-mudahan apabila nanti kita dimatikan Allah Ta'ala, mudah-mudahan matinya kita husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihimana wa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Halaman 7 nggih, yang di atas baris kedua. Halaman 7 yang di atas baris kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa fi jami'i ulumihi fid dharain amin. Telah berkata pengarang kitab Hidayatus Salikin, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapat keberkahan dari ilmunya beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah olehmu wahai orang yang gemar, wahai orang yang condong untuk akhirah, bahwasanya segala ilmu yang fardhu ain, ilmu yang wajib dituntut akan dia itu, yaitu 3 perkara. Yang pertama ilmu at-tauhid,
ilmu tauhid, yang dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Dan yang kedua ilmu syar'i dinamakan akan dia ilmu fiqih. Dan yang ketiga ilmu batin, yang dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Nah itulah biar. Alhamdulillah ini malam kita bisa berkumpul di dalam ini tempat, yakni tempat yang dimuliakan lawan Allah Ta'ala, majelis ilmu. Alhamdulillah itu semata-mata anugerah yang dari Allah, yang diberi lawan kita, yang diizinkan lawan kita. Mudah-mudahan kita selalu diberinya izin dan diberinya kasih sayang, sehingga kita bisa hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita juga hadir di dalam majelis, kita nanti mendapatkan rahmat serta keridhaan dari Allah Ta'ala. Ini malam dibahas di dalam kitab Hidayatus Salikin. Sedikit pengarang kitab menjelaskan ilmu yang wajib dituntut. Nah itulah biar. Jadi orang nang Islam nih, orangnya sudah balik nih, orang itu juga berakal nih. Nah jadi orang itu ada berisi kewajiban. Bahasa di dalam kitab tuh orang tuh mukallaf. Nah mukallaf itu yakni yaitu orang nang bertanggung jawab, orang nang diberi tanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Apa tanggung jawabnya? Nah orang ini diwajibkan inya harus tahu dengan ilmu. Nah ilmu apa? Ilmu nang tiga yang sudah dikisahkan tadi. Jadi orang nang Islam, orang nang beriman, atau orang nang mukallaf tadi, dia kada boleh kada, tidak boleh tidak, wajib hukumnya menuntut akan ilmu yang tiga ini. Nah yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yakni ilmu tauhid. Nah ilmu tauhid itu yang dinamakan atau bisa disebut dengan ilmu usuluddin. Nah usuluddin itu diartikan ilmu dasar, pondasinya agama. Itulah biar. Jadi ilmu tauhid itu pondasi. Nah, adapun ilmu fiqih yaitu ilmu nang di atas pondasi. Nah, andai kata kita dicontohkan seandainya bangunan rumah, jadi pondasi yang di bagian bawah, yang di tanah itu bisa kita samaakan, itu bisa kita seakan itu ilmu tauhid. Nah adapun yang sudah berdirinya seperti tiang, seperti dinding, nah semuanya itu dikatakan ilmu fikih. Nah itulah biar. Nah sebagai contoh nang kayak itu. Nah itu dua. Nah yang ketiga pulang nang wajib dituntut ilmu tasawuf. Nah itu. Nah ilmu tasawuf ini ilmu apa? Namanya ilmu batin. Ilmu yang membahas tentang masalah batin. Ilmu yang membahas supaya amal ibadat kita itu sejahtera. Ibadat kita itu supaya diberi lawan pahala. Supaya ibadat kita itu menjadi rahmat, bukan menjadi siksa atau murka Tuhan. Kadang kayak itu. Nah, jadi ilmu tasawuf itu menjaga ibadat kita supaya ibadat kita tuh masih berasih. Nya ibadat itu berasih sudah, cuman terkadang si kitanya ini amunnya kita kadang mengaji ilmu tasawuf, ibadat kita itu seakan-akan kada ada nilai, bahkan bisa rusak. Nah itu makanya penting tuh yang tiga ini penting. Nah jadi pentingnya tuh apa? Pentingnya tuh wajib. Nah itulah bian. Nya wajib lawanan daripada apa? Daripada haram. Iyalah biar. Wajib itu lawanan daripada haram. Iyalah. Ya iyalah. Jadi kalau nya orang kada mengerjakan yang wajib berarti mengerjakan yang diharamkan. Nah kalau nya orang mengerjakan yang diharamkan berarti orang tuh masih berdosa.
Nah jadi jangan sampailah kita berdosa lah. Jadi harusnya sepantasnya nih bagi kita orang nang Islam, orang nang beriman, kita harus mengaji itu ilmu agama. Dan kada apa bahasanya tuh ya. Dan kada akan ada ruginya untuk kita kaji itu ilmu agama. Itu ilmu tuh untuk kita dan kebaikan kita juga. Kita umpama sudah kita kaji itu ilmu, apakah kita kaji itu aja? Apakah ada faedahnya? Ada faedahnya. Itu ilmu yang kita kaji nih. Banyak nih kita mengaji ilmu itu. Nah ilmu itu karena disimpankan oleh Allah Ta'ala, dikirimkan karena di dalam kubur kita tuh. Nah, mbah dikirimkan diam aja kah itu ilmu itu karena nang menghibur kita, ilmu itu karena nang bahkan jadi kenikmatan. Ada yang mengatakan ilmu itu nang jadi bidadari kita karena di waktu kita mati ada nang itu. Apa aja dalam sabda Nabi itu idza matal alim, apabila mati seorang nang alim, sawwarallahu ilmah, Allah Ta'ala kirimkan ilmunya fi qabrih, pada kuburnya, wa yu'nisuhu, dan menghibur itu ilmunya kepada si hamba ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Apalagi jar wa yadra'u anhu, dan menjaga itu ilmu dan menyingkirkan itu ilmu akan si hambanya hawa mal arat, daripada binatang-binatang yang ada di bumi. Nah untungnya, jadi untung benar nang diisi ilmu agama nih. Untung satu, ilmunya kena dikirimkan Tuhan ke dalam kubur. Yang kedua si ilmunya tuh kena menghibur inya sampai hari kiamat. Nah ketiga si ilmu juga nang menjaga inya. Nah jadi penting benar leh, penting benar. Jadi mudah-mudahan lah kita, mudahan taufik hidayah itu kada dilepas Allah, mudah-mudahan selalu diberi lawan sidin. Jadi kita semangat di dalam kita menuntut tuh ilmu. Okay. Jadi semangat. Jadi semakin semangat semakin banyak semakin nyaman juga karena kitanya. Semakin nyaman kitanya juga. Nah, itulah biar. Jadi 3 buting yang diwajibkan untuk menuntutnya, itulah. Enggi habis. Adapun qadar, adapun ukuran, takaran, fardu ain. Fardu ain itu nang wajib. Fardu ainnya pada ilmu tauhid itu maka yaitu mengenal, mengetahui qadar, yang mengetahui dengan dia zat Allah Ta'ala. Nah, jadi ukurannya semana aja, wajibnya kita tahu lawan Allah, munnya kita tahu zatnya Allah, itu pang ukurannya. Nah, sebagai contoh kita di dalam kitab sifat 20 tuh, zatnya Allah tuh namanya zat wajibal wujud. Nah itulah zat Allah Ta'ala tuh wajib ada. Zat sidin tuh nah wajib ada. Nah, adapun kita ini, kita dahulu kada ada. Kita dahulu kada ada. Nah setelah itu kita diadakan. Nah setelahnya pun nanti dikadadakan. Setelah nanti kada ada, tiada kitanya. Nah itu kita, itu semua makhluk. Nah adapun Allah Ta'ala Tuhan kita kada kayak itu. Nah di situ kita disuruh mengenal. Di situ kita disuruh mengenal zatnya kayak itu. Nah itu satu sudah. Dan sifatnya pulang kita disuruh mengenal. Sifat Allah ada berapa? Ada 20 sifat. Nah sifat 20 tuh yang wajib. Nah lawanannya pang ada mungkin 21, pasti juga 20 yang kalalah. Nah habis itu bang apalagi satu, yang satunya yang harus. Jaka bahasa kita tuh yang boleh. Allah Ta'ala mengerja yang disekahandakinya tuh. Nah bahasa simpelnya kayak itu tuh. Nah sempurna 41 sifat Allah Ta'ala kita kenali, kita yakini, selesai sudah hukum tauhid kita lawan Allah. Nah di situ sudah kadarnya kita wajib kita mengenal Allah Ta'ala tuh. Nah itulah biar. Nah, selepas daripada itu, andai kata nih kita disuruh ma'pana billah, andai kata kita disuruh baqabillah, bermusyahadahnya kita tuh ada yang mengatakan itu hukumnya fardu kifayah. Nah kayak itulah ya, kayak itu. Jadi disuruh kita mengetahui zat Allah dan kita disuruh mengetahui sifatnya Allah.
Nah sifat yang salbiyah, nah salbiyah itu sifat yang maha suci Allah daripada segala kekurangan, atau yang menyamai dengan makhluk, nah itu salbiyah. Dan sifatnya yang subutiyah, sifat yang ketetapan, kayak contoh Allah Ta'ala ini qadir, tetap tulah jaka qadir itu kuasa. Allah Ta'ala iradat, Allah Ta'ala berkehendak, tetap tuh. Kalau berubah ada, andai kata jam sekarang sidin kuasa, kalau wae nanti tuh, kalau wae nanti jam 12 kena kada lagi kuasa, ada kayak itu. Nah itu ya. Nah jadi sifat subutiyah itu tetap, kada akan pernah berubah sifatnya itu. Nah beda kita, ada kita nih kadang kuasa, kadang kada, itu kita. Dan zatnya kita aslinya kada kuasa, aslinya kita ini kada kuasa, kada ada iradat juga, kada ada jiwa hayat, kada ada jiwa sama, kada ada jiwa besar, itu kita. Nah semuanya itu hanya sekadar aja kah, hanya sekadar diomong aja kah, atau hanya sekadar diketahui aja kah, kada kalah. Nah semuanya itu apa aja mengsohkan gitu ya kalau. Nah, dengan sekira-kira mengsohkan ya lah ya. Dengan sekira-kira kita tuh membenarkan, meyakinakan akan imannya, akan kepercayaannya. Nah, itulah ya. Jadi bukan hanya sekadar baca, bukan hanya sekadar lihat, bukan hanya sekadar tahu, kada. Jadi nang diharuskan di kita, yang diseyugianya di kita, nang si Islam si yang beriman nih, kita harus bujur-bujur bertekad, berkeyakinan, bujuran Allah Ta'ala itu kuasa, nah bujuran nah Allah Ta'ala itu berkehendak, nah kayak itu. Banyak dalil-dalil dalam Quran tuh banyak benar. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma fihinna yatanazzalul amru lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya kalau Allah Ta'ala juga yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan di antara keduanya yatanazzalul amr, yang sidin menurunkan nang mengulahkan segala perkara-perkara nih. Apa aja? Lita'lamu, supaya kita tuh paham, supaya kita tuh tahu. Itu. Jadi perkara-perkara yang ada di alam semesta ini bahasanya supaya kita tuh meitihi melihati lawan hati. Oh sekalinya gini ada nang menurunkan, oh sekalinya gini ada nang madur. Nah itu siapa nang madur ya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu namanya. Jadi Allah Ta'ala juga nang kuasanya. Itu. Yakni mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala, wajib 20, dan yang mustahil 20, dan yang jaiz 1 baginya Allah. Habis sudah. Dan demikian lagi mengenal seumpama yang demikian itu juga. Ini masih kisah tauhid nih. Jadi mengenal apa lagi disuruh setelah kita mengenal Allah nih? Apa aja? Mengenal bagi segala Rasul alaihimus salatu wassalam. Mengenal apa? Mengenal sifatnya Rasul. Jadi sifatnya Rasul itu wajib kita ketahui. 4 sifatnya Nabi. Segala Nabi itu 4 mempunyai sifat. Yang pertama siddiq lah ya. Siddiq itu artinya benar. Kadang mungkin Nabi berdusta, kadang mungkin bohong, itu 1. Kita percaya tuh. Andai kata kita mendengar kalam-kalam Nabi, andai kata nih kita membaca itu yang kita baca daripada kalam-kalamnya Nabi. Nah, si hati kita jangan ada sedikit mengingkari itu. Andai kata ada kita ingkari itu berarti iman kita kada benar. Berarti kita kada lagi beriman, belum lagi beriman. Nah, amunnya belum beriman, Pak. Amunnya kita mengerjakan ibadat apa ya Pak? Ibadat kita kawalah ibadat kita tuh berdiri di bawah pondasi iman. Karena mungkin bisa. Jadi seakan-akan tuh jaka bahasa ajar guru bahari, ibadat kita tuh susah payah kita bangun tapi kada terbangun. Kada ada pondasinya kan hendak terbangun. Nah kayak itu ya. Mudah-mudahan ya lah kita tuh mendengar sabda Nabi ka
perkataan Nabi apakah Nabi Musa kah Nabi Isa kah, perkataan itu benar, ada dan salahnya. Nah, di Quran itu kan banyak qala Isa bin Maryam ya bani Israil, ya. Nabi Isa tuh qala ya Isa bin Maryam ya bani Israil inni apa ya, inni Rasulullah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa basyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Presiden gitu kalau Nabi Musa ada pulang kata Nabi Isa yang berkata Nabi Isa ada Nabi Musa pulang berkata di Quran untuk semua perkataan itu benar, itu bujur, kada salah. Ya itulah ya. Jadi setelah dikenali Allah, dikenali pulang nabi-nabi, harus dikenali, wajib dikenali nabi-nabi. Dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu. Jadi mereka itu didatangkan apa pakai apa ya? Mereka itu datang dengan apa? Dengan apa ya? Dengan parang kan? Nabi kita dengan Quran kalau lah. Nabi Musa dengan apa? Injil. Dengan Taurat lah Nabi Musa. Nabi Taurat kejabur kah? Taurat lah. Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi Daud Zabur. Nah itu. Jadi kita percaya 100% kita. Kada boleh kurang daripada itu, udah boleh. Walau 1% dikurangkan kada boleh. Tetap harus 100. Wajib 100 kita percaya. Dan mengenal yang lebih daripada yang demikian itu hukumnya fardu kifayah, jelaslah ya. Nah amun fardu kifayah kita kada mengaji ilmu itu berdosa lah, kita kada berdosa, hanya karena bisa jadi ya kalau kita bersangka baik nih, boleh jadi di kampung kita itu ada yang mengaji ilmu itu. Sebagai contoh ilmu tauhid, ilmu yang mengenal masalah Nur Muhammad, nah itu hukumnya fardu kifayah. Andai kata kita berisi waktu tuh kada sempat untuk mengaji ilmu itu, kada apa-apa, kada berdosa kita kaji itu, kada berdosa ada kita kaji itu. Nah tetapi amun seandainya kita mengaji masalah Nur Muhammad, kada mengaji kita masalah nang tadi di atas tah, sifat Allah kita kada tahu, imbah itu pulang sifat Nabi kita kada tahu, terpaling itu terbalik lain. Nah itu salah ya kalau ya jar guru bahari mau ulah rumah ada batap jadi baguslah ulah rumah ada batap ya. Datang hujan basah rumah bagus banget tapi kada batap, nah itu kacau. Makanya kadang-kadang orang dahulu pang kalau orang hendak mulah rumah itu nah kadang atap berdahulu lah biar kadang atap orang berdahulu, orang bahari itu saking anunya adabnya tuh mulah rumah. Jadi gitu hendak mulah rumah atap berdahulu. Orang bahari itu ada tuh diatapi rumah kalau kada berdinding dilampui pulang lah ya. Orang bahari gitu, lampunya lampu kuning maka pulang. Kenapa ya ada tuh kira-kira tuh. Nah itu sedikit kita siwah lah, sedikit kita melenceng lah. Dan habis itulah adapun fardu ain pada ilmu syara', adapun fardu ain di dalam ilmu fikih, maka yaitu mengenal qadar, mengenal takaran ukuran yang mengetahui dengan dia segala fardu taharah, wajibnya bersuci, nang kaya beristinja, nang kaya wudu, nang kaya mandi wajib, nah itu harus diketahuan itu. Dekat caranya nang kaya apa, ada syaratnya nang kaya apa, wajibnya nang kaya apa, nah itu wajib diketahuan nih. Kada boleh kada, wajib. Amun inya Islam wajibnya tahu itu. Kalau nya kada mengetahuan nih, kalau kada belajar, hukumnya haram, berdosa masih hukumnya. Itulah biang masih berdosa. Kayak kita wudu tuh rukunnya ada 6 nih. Pertama niat, yang kedua membasuh muha,
sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku nih. Ya kalau membasuh tangan sesuai dengan batasan yang berlaku, menyapu setengah kepala. Nah, habis itu membasuh kaki. Nah, yang keenam tertib, tertib tuh tersusun gitu tuh. Nah, niat, muka. Nah, kalau kada tertib bang, niat, batis, tangan itu kada tertib ngarannya. Nah, itu kada boleh. Jadi tertib tuh harus tersusun. Nah, itu rukun. Mandi wajib kena lain pulang, beristinja lain pulang. Nah, semuanya itu dituntut, kada boleh kada. Dituntut ilmu syar'i lah, ilmu fikih. Ya dalam hadis itu kalau kada salah khilaf lah biang ma'ubidallah bisyai'in abdalu minal fiqhi fid din. Tidak ada persembahannya seorang hamba kepada Allah Ta'ala yang lebih abdal dengan segala sesuatu ibadat yang lebih abdal daripada memaham pada masalah agama, yakni fikih. Nah itulah dia. Jadi ilmu fikih ini ilmu yang mempersembahkan, ilmu yang mengabdinya seorang hamba kepada paling utama ilmu fikih ini biar. Jadi jangan sampai kada dikaji fikih, harus mengaji fikih. Lawan di dalam kitab-kitab yang lain dikisahkan juga orang yang mengaji ilmu fikih ini sampai tuntas nih, tunai nih. Keberkahan inya tuh bukan hanya keberkahan akhirat, sampai keberkahan dunia-dunianya dihambur lawan Allah Ta'ala. Makanya jadi guru bahari, guru-guru nang alim-alim fikih itu kadada nang kada sugih berataan sampai guru kita bahari mengata. Jadi Jasidin jimat sugih itu kada usah gitu bacaan banyak Jasidin. Jimat sugih itu kaji fikih dulu Jasidin sampai tuntas, mulai masalah sembahyang sampai masalah haji Jasidin. Masalah sembahyang, masalah bahaginya 4 ya kala ibadat, munakahat, muamalat, munjiat. Nah seberatan itu kita kaji insyaallah sugih. Apa aja di dalam sabda Nabi itu, man tafaqqaha fi dinillahi kafahullahu hamma kafahullahu ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang nang memahami agamanya Allah Ta'ala nih. Nah apa jar kafahullah, dicukupkan apa nang hendak dikehendakinya, apa nang dicita-citakannya itu ditunaikan lawan Allah. Imbah itu warazakahu, dan inya diberi rezeki, dan memberi rezeki Allah Ta'ala min haitsu la yahtasib, yang inya kada sangka itu rezekinya. Itu jar Nabi itu. Itu jar Nabi dalam kitab Ihya, dalam kitab Mukhtasar Ihya ada dikisahkan. Nah sekarang itu ada daripada Nabi, si kita nang beriman, si kita nang Islam, maulah kita kada percaya, wajib 100 percaya. Jadi kita ulah prinsip lawan kita masukkan ke dalam akal pikiran yang sehat kita nih. Oh berarti jimat sugi pikir. Nah itu Nabi lah. Ayo tenang lah, kita kaji ilmu Tuhan yang memberi rezeki, loroknya rezeki dari Tuhan juga bang. Wa ma min dabbah fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada daripada nang ada di dalam tidak ada nang daripada binatang nang melata dah. Dalam tafsir itu dikatakan termasuk kita juga binatangnya kah kita kadang nang di bumi nih sabarataan rezeki itu dari Allah beratan. Itu dari Allah Ta'ala. Itu wajib kita percaya, kita yakini itu. Jangan takutan lah biar, jangan takutan, rezeki itu pasti ada. Apalagi gawian kita ini bujur haja, gawian kita ini benar aja sembahyang bujur, menuntutnya bujur, insyaallah ada rezekinya. Cuman menjawab berlebihan kada kawapang. Nah itu Jepang pulang ada boleh jawab berlebihan, ada boleh. Ini mungkin kenapa jadi kita kada kawak ini, mungkin itu berlebihan gak kira-kira. Cuman kalau cukup insyaallah, makan cukup, selamat insyaallah cukup, insyaallah. Itu. Jadi mengetahui segala fardu taharah dan fardu sembahyang dan fardu puasa
dan yang membatalkan akan dia, dan fardu haji dan fardu zakat dan segala yang membatalkan akan dia, dan yang lebih daripada itu yaitu fardu kifayah juga. Nah kayak contoh bernikah-nikahan itu mengetahui nih hukum nikah itu fardu kifayah. Ya kalau nikah itu sekadar kita hendak nikah, kita pasti dikasih tahu dengan yang menikahkan kita itu kada jadi masalah. Tapi kalau kita kaji itu masalah nikah itu fardu kifayah, itulah biar. Jadi kayak itu kadarnya ajar Imam Ghazali itu. Habis adapun qadar fardu ain pada ilmu batin, pada ilmu tasawuf, yakni ilmu tasawuf, maka yaitu mengetahui. Itu pengertian ilmu tasawuf lah. Kalau ada yang bertanya nih, apa gerang ilmu tasawuf tuh? Nah, itu jawabnya ini. Jawab mengetahui barang yang selamat dengan dia segala amal yang zahir daripada fasad, yakni rusak. Nah itu pengertian ilmu tasawuf lah ya. Nah jadi ilmu tasawuf itu amunnya kita beramal, kita nih beramal zahir, contoh sembahyang, contoh puasa, contoh bertasbih, contoh berzikir. Nah amunnya amalnya kita itu selamat, nah itu dikarenakan ilmu tasawuf. Tapi kalau andai kata ilmunya kita tuh kada selamat, bahasanya kada selamat tuh rusak, bahasa kada selamat tuh kada dapat pahala, bahkan dapat murka Tuhan nih. Berarti kada dapat tasawuf tuh orang toh. Kayak itulah biar berarti orang nih kada dapat tasawuf. Dan sejahtera daripada yang membatalkan pahala. Jangan kada dapat pahala pun, pahala ini pemberian Tuhan. Jar guru Bahari dikisahkan, kita diberi pacar, umat senang hati luar biasa. Kita diberi orang tua, senang luar biasa. Ini pahala Allah yang memberi di kita, masa kada senang kita? Sambut itu pahala lah ya. Jangan dianggap remeh. Allah Ta'ala tuh kasih sayangnya luar biasa. Yang maha kasih sayangnya Allah. Nah si Allah memberi kita, maulah kada kita sambut. Ya kalau sambut benar. Lawan pemberian sidin, lawan nang lain kalah nang lain. Nah itu. Nah sedangkan kita kita beramal, kita beribadat, sidin memberi kita apa? Pahala. Nah kita ambil pahala itu. Lah biar kita ambil pahala itu. Nah seperti bahwa seseorang yang apabila sembahyang ia serta ria, serta tu bersama ria. Ria ini lawan daripada ikhlas. Jadi andai kata orang itu ria, berarti orang itu kada ikhlas. Itulah biang. Kalau setengah di dalam kitab yang lain, kitab Ihya Ulumuddin Thalabul Manzilah indan nas, inya menuntut kedudukan di sisi manusia itu ria. Jadi orang nang ria itu seakan-akan hendak menampilkan ke orang bahwasanya aku ini loh bisa beribadat, aku ini loh bisa kayak ini. Tapi inya waktu itu kada ingat lawan Allah. Nah itu ria tuh, itu ria. Nah, kita kada dibolehkan ria, dan kada sama sekali kada boleh ria, kada boleh. Nah, amun ria apa jadi apa? Kada jadi dapat apa? Nah itu sakitnya tuh, itu sakit benar. Nah ikhlas tuh bang nang kayak apa jar? Nah ikhlas itu semata-mata nang dikehendaki Allah aja, yang membalasakan Allah aja. Nah itu bahasanya biar. Atau boleh yang paling bawahnya ikhlas tuh, orang ini beramal nih, beribadat nih, nya mengkehendaki surga, lawan kada hendak masuk ke dalam neraka, itu boleh. Itu ikhlas saja sudah. Tapi ikhlasnya paling bawah, tapi masuk sudah ikhlas. Masuk sudah. Nah, yang kedua, orang ini hendak selamat, itu ikhlas juga. Nah, nang nomor 3 nih nang paling tinggi, inya itu hendaknya Tuhan tuh sayang lawan inya, itu aja. Walau kada diberi pahala kah, walau dimasukkan ke dalam neraka kah, umpamanya nih yang ketiga nih. Nah itu kan jadi masalah. Ujarnya yang penting Tuhan tuh sayang lawan aku aja. Nah itu tinggi banget ikhlasnya lah. Nah itu pengertian ikhlas. Nah kalau inya masuk di dalam yang 3 itu, inya kada akan ria. Tapi kalau inya kada ada yang 3 itu, ria tuh masuk inya. Itulah biar pengertian ria.
Nyariani syirik khafi ya kalau ma'akhafa apa jar inna akhwafa ma'akhafu alaikum asyirkul asghar ya Nabi atau kama qala Nabi itu. Yang paling aku takutkan bahwasanya yang paling ditakuti apa yang ku takutkan atas kalian ya Nabi asyirkul asghar syirik yang kecil itu riya. Itu riya lah ya. Syirik yang kecil itu ya riya. Nah itu yang paling ditakutkan lawan Nabi. Maka nang Syria nih ahli ibadat nih, nya kada mungkin bang nyaria kada beribadat kada pintar, nih. Ya makanya nang ria nih nang ketujuh beribadat. Tapi jangan kada beribadat, tetapi kita beribadat. Kita lajari diri kita supaya kada ria ya kalau. Atau bisa juga kita pikirkan ini, atau bisa juga kita ambil acuan supaya kita nih kada ria. Kita nih hendak minta pandang makhluk, sedangkan Allah Ta'ala nang membalas, nang memberi rezeki kita. Pintar kata kita, kan gitu tuh. Nah, di situ kita mainkan pemikiran kita tuh. Aku minta pandang inya tuh bisa kada membalas aku kena di akhirat. Inya tuh bisa kada menggaji aku kena di akhirat. Sedangkan aku kena pasti mati. Andai kata di dunia pun kada kekal aja pembalasan inya. Kan kayak gitu ya kebahasaannya lah. Tapi insya Allah yakin mudah pian-pian ini kada ria ikhlas insya Allah. Nah atau ujub jadi sembahyang serta ujub pun kada boleh. Ujub ini tipis lagi di bawah, kecil tapi sakit daripada ria. Ujub ini ada rasa bangga. Nah ria ini kayak ini membanggakan diri di kalayak ramai itu ria, tetapi membanggakan diri di dirinya sendiri itu ujub. Itulah ya ujub. Jadi nang inya tuh merasa dirinya tuh hebat sorangan, itu ujub tuh. Itulah ya itu ujub, merasa dirinya tuh aku paling hebat, aku paling bisa daripada kawan, aku paling alim. Umpama contoh kayak itu nah tuh ujub tuh. Nah ujub ini lawanan daripada zikrul minnah. Zikrul minnah lah ya. Zikrul minnah itu mengingat nikmatnya Allah Ta'ala. Atau bisa kita artikan hanya saja ini pertolongan dari Allah Ta'ala. Kayak itu. Hanya saja ini pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah itu. Atau sum'ah ya. Sum'ah itu minta didengar. Kayak kita contoh sembahyang. Jadi ada orang lewat, padahal suara kita ini pelan, tapi supaya kita hendak mendengarkan orang lalu kita nyaringi suara kita. Nah itu sum'ah itu sum'ah. Niat kita itu supaya didengar, padahal Tuhan tuh mendengar. Nah itu kalahnya kita. Habis. Atau barang sebagainya, maka membatalkan ia akan pahala sembahyangnya itu. Dan kata Sayyid Abdul Qadir bin Abdullah Al-Aidarus Al-Akbar rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ad-Durrus Samin, walitahsili hadal qadari yakfil amalu bi kitabi Minhajil Abidin wa tafsilu hadal ilmi laisa fardal ain. Itu artinya dan bagi menghasilkan akan tasawuf, akan ilmu tasawuf yang kadar ini ya bahasa kita tuh namunnya hendak selamat nih tentang masalah ilmu tasawuf atau menghimpun sudah itu ilmu tasawuf dengan kadar yang di atas, yakni kadar fardhu ain. Nah, apa jar? Memadalah, cukup haja dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin. Itulah ya. Jadi cukup aja dengan kitab Minhajul Abidin. Bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan mengenal perincian-perincian ilmu batin, itulah, dan mengenal perincian-perincian ilmu batin yang lebih daripada ini bukan daripada fardu ain, yakni fardu kifayah jua hukumnya.
itulah biar. Alhamdulillah kita sudah mengetahuan itu. Mudah-mudahan bisa diamalkanlah biar kita seberatan hadir. Ya, sampai situ aja biar. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di dalam ini majelis, kita kehendaki, kita bahajat lawan Allah Ta'ala semata-mata, mudahan kita diberinya mati nanti itu husnul khatimah, selamat kita membawa iman, dan kita mudah-mudahan bersama Nabi, bersama guru-guru kita di ketika kita sudah di akhirah di barzah nantinya. Mudahan dikabulkan segala hajat kita seberataan yang hadir, mudah-mudahan keluarga kita diampuni segala dosa kita, jiran tetangga dan seluruh muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna